bagi dia. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang teruji, Allah yang terbukti dalam kesesakan. Pertolongannya tepat waktu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya di masa-masa akhir zaman ini Tuhan, Engkau terus bekerja, Engkau sedang bekerja, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, Engkau sedang memulihkan segala sesuatu, Engkau sedang menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau melihat dengan apa yang kami lihat, kami tidak mau percaya dengan data dan fakta. Mungkin segala yang kami lihat tidak memberikan pengharapan, tapi yang kami percaya bahwa Engkau terus bekerja, Engkau sedang bekerja, memulihkan segala sesuatu, memulihkan segala sesuatu. Bahkan Engkau sedang menggenapi firman-Mu Tuhan, karena Engkau sempurna. Bahkan Engkau berkata bahwa Engkau akan memulihkan keadaan kami, tahun-tahun yang hilang, yang sudah dimakan oleh belalang pelahap, belalang pelompat. Engkau akan kembalikan. Kami akan mengalami progres demi progres. Kami akan mengalami percepatan demi percepatan. Kegagalan sebelumnya Kau ganti Tuhan, karena Kau sedang memulihkan keadaan kami. Kau sedang mengembalikan tahun-tahun yang hilang, yang dimakan oleh belalang pelahap. Itu menjadi milik kami. Kau ada di tengah-tengah kami, melakukan perbuatan yang ajaib. Kami menjadi kenyang, kami makan puas Tuhan bersama dengan Engkau. Dan satu janji yang terus Kau ulang-ulang kembali kepada kami, kami tidak akan pernah malu lagi selamanya. Kau akan mengangkat kami di masa-masa sulit. Kami akan mengalami progres demi progres, percepatan demi percepatan. Itulah janji-Mu Tuhan, karena kami yakin Kau sedang bekerja, dan Kau terus bekerja menggenapi firman-Mu Tuhan. Kau tidak pernah berubah, hari ini, kemarin, dan selamanya. Semuanya bisa berubah, tapi keyakinan kami Kau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, tetap sama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di akhir zaman yang gelap dan sulit ini, tambahkan takaran iman kami, supaya kami bukan menjadi orang-orang yang berhenti di tengah jalan, yang putus asa dan menyerah dan kompromi dengan dunia. Karena kami tahu di dalam hidup kami ada roh yang unstoppable, yang tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun juga. Kami terus akan mengakhiri pertandingan kami dengan baik, sama seperti Paulus mengakhiri pertandingannya dengan baik. Kami terus mau hidup di dalam agenda dan tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makanya itu rindu sekali Engkau memperlengkapi kami, bicara terus kepada kami, dengarkan suara Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan melakukan segala hal yang kami pikir mustahil, tidak mungkin, itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami menjadi tanah yang subur. Kami mau dengar Tuhan. Roh Kudus berikan pewahyuan hikmat, supaya kami mengalami Tuhan lewat persekutuan kami dengan firman. Ubahkan pola pikir hati kami yang tidak selaras dengan firman, ubahkan. Karena firman-Mu seperti pedang bermata dua. Kami rindu sekali supaya setiap kami beribadah, kami mengalami transformasi. Kami mewarisi pikiran Kristus. Kami buang pikiran kami, pola pikir yang salah, sikap hati, dasar keyakinan yang salah. Kau ubah hari demi hari, sehingga selaras dengan firman. Sehingga pola pikir kami betul-betul mengalami sudut pandang ilahi. Menilai segala sesuatu bukan apa yang kami pikir baik, tapi berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Dan kami berdoa sepanjang firman Tuhan, tanda-tanda mujizat menyertai, baik yang di Zoom maupun yang di onsite. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Dan kami berdoa supaya sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala ambil alih hidup hamba-Mu Tuhan, bicara lewat hamba-Mu. Apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan biar sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berdoa tidak ada satupun yang sakit ya. Semuanya sembuh. Kita dengar bagaimana Tuhan terus bekerja walaupun Mbak Popi sakit. Kita lihat pekerjaan Tuhan dahsyat. Puji Tuhan, dan hari ini sangat spesial. Saudara, kita kedatangan tamu dari California. Bukan, itu sebenarnya saudara kita sendiri ya. Puji Tuhan Pak Jos, terima kasih bergabung lagi Bu Dena, bahkan dengan tim. Puji Tuhan, kami senang sekali bisa bergabung. Padahal kami belum pergi ke Jakarta loh mengunjungi. Ibu sudah kunjungi ke sini. Tadinya kami pengen naik bus sama-sama ke sana untuk bisa kunjungi Ibu. Ibu sudah ke sini, puji Tuhan. Next time ya saudara ya, Bapak Ibu ya, kita bisa kunjungi Ibu Dena. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau meneruskan topik kita ya. Minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana gereja itu sebagai tubuh. Ingat Ibu Rita yang sampaikan? Ya, saya harus terus rewind, terus ingatkan saudara supaya saudara bisa mengerti bahwa Tuhan tidak mau saudara itu hanya jadikan firman Tuhan sebagai wacana, ya. Karena itu enggak punya arti apa-apa buat saudara. Posisi saudara tidak pernah berubah, ya. Kalau saudara hanya dengar firman, ya. Posisi saudara berubah kalau saudara lakukan firman. Tercetak firman dalam hidup saudara. Posisi saudara berubah. Saudara mengalami posisi yang berbeda. Ada kuasa. Ya, beberapa kali di doa Selasa kemarin di persekutuan Sariwangi, saudaraku, Tuhan bicara kuat buat saya untuk disampaikan ke jemaat ya. Ya, sebelum saya masuk ke topik, saya mau bagikan ya. Kita buka dulu Ulangan 28 ayat yang pertama, saudara ya. Saya akan ulang supaya saudara bisa dengar. Ulangan 28 ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Pertama dan kedua ya. Kita baca 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kembali lagi yang nomor 1, saudaraku. Saya yakin bahwa ini masa sulit. Saya kaget sekali saudaraku ketika kemarin saya Sabtu kuliah, saya nggak masak, biasanya saya pesen tetangga yang bikin nasi bakar ya. 1 box murah 20.000 ada nasi, udah daripada masak, betul nggak? Saya harus kuliah gitu ya. Saya tiba-tiba dia tuh, Bu, sekarang harga beras 22.000 sekilo, jadi harga nasi box juga naik katanya. Dari 20.000 menjadi 22.000. Enggak apa-apa, kirim aja. Puntennya Bu, bukan saya mau naikin tapi harga beras naik. Saudara, kita lihat bahwa mungkin anak Tuhan juga akan berpikir yang sama. Kita akan berpikir bagaimana berkat harus dicari. Apa yang saya harus lakukan? Betul nggak saudara? Ya, kita cari-cari berkat. Ini zaman sulit. Saya harus usaha ini. Saya harus begini. Saya harus begini. Saya harus begini. Kita pusing saudara. Pasti satu teks lainnya adalah bagaimana cari berkat. Nah saudara, kalau kita lihat ayat ini saudara, Tuhan katakan bahwa gini loh saudara, ada banyak hal di dunia ini kita harus ikuti pola Tuhan, betul nggak? Ya, jangan sampai kita salah. Yang kita ikuti pola dunia. Saudara, kalau kau ikuti pola dunia, mungkin kau berhasil, tapi akhir-akhirnya depresi. Karena kerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saya rindu supaya saudara ngerti, sebenarnya pola Tuhan apa sih yang saya harus lakukan gitu ya. Kalau hari-hari ini sulit, kita butuh berkat, apakah kita cari berkat seperti orang dunia, atau pola Tuhan yang saya harus ambil? Nah, pola Tuhan katanya begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Firman Tuhan katakan. Jadi sebenarnya suara Tuhan itu penting buat kita. Ya, seringkali kita mendengarkan suara Tuhan tidak dengan baik-baik. Kita sambil lalu saat teduh, sambil ini, sambil masak saat teduh, sambil lakukan satu aktivitas. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Bahkan ada banyak suara-suara di dunia ini yang crowded, yang bising, saudara. Sehingga kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Padahal pola Tuhan sungguh, saudara, dimulai dari suara Tuhan. Karena katanya jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua dikatakan bahwa segala berkat, ya berkatnya bisa dibaca itu dari ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-14, akan datang kepadamu. Kita cari berkat atau berkatnya yang cari kita? Kenapa? Karena ayat 2 katakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu pola Tuhan, betul nggak? Kalau pola dunia, saudara, kita yang pusing cari berkat. Boleh usaha, boleh segala macam, bukan melarang. Tapi dengarkan dulu baik-baik suara. Itu pola Tuhan, betul? Maka itu saya rindu supaya firman itu nggak jadi wacana. Saudara bisa beribadah, seminar, segala macam, dengerin YouTube. Nggak punya perubahan dalam hidup saudara. Posisi saudara tidak pernah berubah. Ya, tapi begitu saudara melakukan perintah Tuhan hari ini, berkat yang cari saudara. Amin. Bukan saudara yang cari berkat. Amin. Nah, saya rindu justru mempersiapkan saudara di akhir zaman ini sungguh ikuti pola Tuhan. Amin. Jangan ikut pola dunia. Kita jadi panik, kita jadi khawatir, kita jadi gelisah, kita jadi lama-lama depresi. Tapi pagi-pagi Tuhan, aku mau ikuti polamu. Aku nggak ngerti aku mau makan apa hari ini. Anakku harus dikasih makan apa. Aku nggak punya gaji seperti si A. Aku nggak punya pensiunan seperti Bu Yus. Aku nggak tahu besok makan apa. Tapi polamu Tuhan, sebelum aku lakukan suatu apapun, aku harus dengarkan baik-baik suaramu. Aku harus tahu ketika engkau berfirman. Karena di firman itu selalu di dalamnya ada unsur instruksi, perintah. Kalau saya melakukan perintah hari ini, Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadaku. Dan menjadi bagian, nggak pernah salah alamat, saudara. Nggak pernah jadi bagian yang enggak, saudara. Jadi bagianmu, amin. Nggak pernah salah alamat. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi saya mau rindu saudara supaya menjadikan suara Tuhan firman itu lebih penting dari apapun. Amin. Karena itu adalah pola. Amin. Ya baik itu prolog saja supaya saudara rindu, saya rindu, saudara semakin sulit, zaman semakin gelap, semakin saudara haus dan lapar untuk merenungkan firman. Karena dengan firman itu, dengan suara Tuhan, berkat akan datang. Saudara kalau sudah baca ayat selanjutnya ya, Tuhan bilang gini, aku akan membukakan bagimu. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang mendengar suara Tuhan, betul nggak? Aku akan membukakan bagimu, ya, atau Tuhan akan membukakan bagimu dari perbendaharaannya. Kebayang nggak saudara? Kalau saudara mau lihat brankasnya Sultan, lihat Raffi, itu mungkin 1,5 triliun tuh perbendaharaannya, kekayaannya. Sekarang Tuhan mau membukakan bagimu, bagi siapa? Saya yang mendengar suara Tuhan. Dari perbendaharaan siapa saudaraku? Perbendaharaannya, kebayang perbendaharaan Tuhan tidak bisa dihitung. Unlimited, betul nggak? Dan itu menjadi milik kita dan bagian kita. Kita nggak pernah kekurangan sesuatu pun hal yang baik. Amin saudara. Maka itu semangat ya untuk dengar suara Tuhan. Amin. Baik. Hari ini kita kemarin sudah belajar tentang sebagai tubuh Kristus. Semua orang punya fungsi di dalam tubuh. Ada mata, ada tangan. Jadi jangan berpikir saya nggak mau di dalam tubuh. Saya mau sendirian aja. Saudara menjadi orang yang menyeramkan. Karena tangannya jalan sendiri. Betul nggak?
Betul nggak? Matanya jalan sendiri. Tidak ada pelayanan kalau tidak di satu tubuh. Ya, karena kita diibaratkan, ya Tuhan bilang kita ini tubuh Kristus. Kita punya fungsi masing-masing. Tidak perlu iri hati. Semuanya ada artinya, ada fungsinya. Jantung tidak kelihatan, nggak pernah tampil. Tapi kalau Ai tidak punya jantung langsung mati. Betul nggak? Jadi jangan berpikir kok saya nggak pernah tampil ya. Kata siapa Pak Teguh, kok saya nggak pernah tampil. Yang tampil gini, bukan yang tampil lebih berarti. Tapi semua berfungsi dan berarti. Dan pada akhir zaman ini Tuhan tidak pernah membangkitkan pelayanan one man show. Hanya satu yang hebat, hanya satu yang luar biasa, hanya satu yang terkenal. Tapi Tuhan akan membangkitkan pelayanan tubuh. Gak ada yang hebat, gak ada yang terkenal. Semuanya berfungsi. Tidak merasa satu dengan yang lain lebih elok. Ya. Saudara mohon maaf, pekerjaan di belakang yang suka pergi ke toilet bukan berarti tidak lebih elok daripada mata saudara yang indah, betul? Kalau saudara bermasalah di situ, saudara mesti operasi ke Singapura. Betul nggak? Jadi jangan merasa bahwa bagianku lebih elok dari yang lain. Karena saudara tubuh. Amin, itu ya saya tegaskan. Nah hari ini saudara, kita belajar bagaimana gereja adalah mempelai wanita Kristus. Pak Medi kalau bilang mempelai, pikirannya apa? Pernikahan, betul nggak? Iya kan? Kalau nggak ada perkawinan, nggak ada pernikahan, nggak ada mempelai, betul Bu Asni? Iya kan? Jadi pernikahan itu sangat identik dengan mempelai, saudara. Hari ini kita belajar gereja adalah mempelai wanita Kristus. Saudara, kalau kita bicara pernikahan, itu bicara tentang mengajar kita tentang hubungan kita dengan Kristus. Betul nggak? Kita lihat ya di Efesus 5 ya. Ya, di sini dibagikan Efesus 5 ayat ke-32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi saudara, kalau kita bicara pernikahan, Tuhan sedang mengajar kita bahwa sesungguhnya pernikahan itu sama dengan menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Kristus sebagai mempelai laki-laki, jemaat sebagai mempelai wanita, ya. Saudara dan saya menjadi mempelai wanita. Ada satu ayat yang menegaskan itu, Markus 2 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Ini saya nggak akan ceritakan konteks ini. Tapi di sini Yesus menyebut dirinya adalah mempelai laki-laki. Jadi saudara, kalau saya sekarang berbicara tentang gereja sebagai mempelai wanita Kristus, berarti saudara dan saya itu menjadi mempelai wanita. Ya, mempelai laki-lakinya adalah Kristus. Mempelai laki-lakinya adalah Yesus. Karena pernikahan itu mengajar kita tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, itu dulu ya. Karena ini banyak anak-anak yang bukan dari Kristen ya, kayak Ai dari latar belakang lain, supaya mengerti kenapa kita dibilang mempelai gitu kan. Jadi harus mengerti, ini gambaran bahwa Kristus itu mempelai
laki-laki, kita mempelai wanita. Nah, saudaraku, hal yang menarik yang perlu diperhatikan, saya percaya kalau seorang laki-laki mau mencari seorang mempelai wanita, pasti dia punya ciri-ciri dan kriteria, betul nggak? Saya mau tanya deh, Pak Gun. Kan nggak mungkin saudara nggak punya ciri-ciri, nggak punya kriteria gitu ya. Apa yang diingini dari seorang wanita itu, seorang mempelai wanita, calonnya itu, pasti saudara punya ciri-ciri, kriteria. Nggak mungkin Tuhan beritahulah Bu, Tuhan aku mau menikah dengan siapapun, yang sumbing, yang patah kaki, yang jelek gitu, yang jahat. Nggak mungkin saudara, betul nggak? Saya percaya seorang mempelai laki-laki pasti dia memiliki ciri-ciri, betul nggak? Kriteria, ya. Apa yang diinginkan dari mempelai wanitanya? Betul, saudara? Setuju? Yang laki-laki? Amin. Tuhan, aku ingin yang tinggi badannya Tuhan. Jangan yang cebol Tuhan. Karena saya sudah cebol, nanti keturunan saya cebol-cebol. Mungkin saudara bilang, ya terserah Tuhan lah. Apapun yang dikasih Tuhan. Tapi jauh di lubuk hati saudara. Pasti ada keinginan, saya mau yang cantik Tuhan. Gitu kan. Gak bisa dibohongi, betul gak? Pasti seorang mempelai laki-laki itu ada ciri-ciri, kriteria. Apa yang diinginkan dari mempelai wanita. Tuhan juga begitu saudara. Amin. Tuhan sebagai mempelai laki-laki, Kristus, Yesus sebagai mempelai laki-laki, dia juga punya keinginan. Dia juga punya ciri-ciri, dia punya juga kriteria apa yang dia inginkan bagi mempelai wanitanya. Amin, amin ya. Dan Tuhan saudaraku, dia tidak mau menurunkan standarnya. Kristus ya. Dia ingin mempelai wanitanya itu sesuai dengan standarnya, sama seperti dia. Karena dia hanya mau berjalan bersama orang-orang yang seperti dia. Ngerti ya? Jadi kalau Yesus saudara memilih mempelai wanita, ada ciri-ciri, ada kriteria. Dia ingin supaya standar mempelai wanita ini sama dengan mempelai laki-lakinya. Jadi standar Kristus itu harus dimiliki oleh kita. Jadi bukan Tuhan yang menyesuaikan ke kita, betul nggak? Tapi kita yang di-upgrade oleh Tuhan untuk sama seperti standarnya. Kenapa? Karena mempelai kita tidak mau berjalan kalau tidak seperti dia. Ngerti poinnya? Ngerti ya? Ngerti ya? Makanya saudaraku, bedanya pernikahan ilahi, nanti kan katanya mempelai Kristus, Yesus mempelai laki-laki kita akan jemput kita, betul nggak saudara? Nah, bedanya dengan perkawinan manusiawi, pernikahan manusiawi dengan pernikahan ilahi yang nanti ini mempelai ini, kalau Yesus dia akan mempelai laki-laki kita, dia akan menunggu sampai saudara siap, baru dia jemput. Tapi kalau pernikahan manusia, saudaraku, ya sambil jalan lah. Betul nggak? Ya kita menikah sajalah. Ya ada coret-moret, ada cacat kerut. Ya nggak apa-apa lah. Kita jalan aja sambil menikah, sambil dibenehin. Kan gitu. Tapi kalau pernikahan Tuhan, saudara, dia nggak mau. Dia mau tunggu mempelai wanita siap dulu. Kita lihat ayatnya di Wahyu 19. Ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 19 ayat 7 8. 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan
Dan jadi Tuhan akan mengadakan hari H perkawinan anak domba kalau pengantinnya sudah siap. Sudah siap maksudnya sudah sama standarnya dengan mempelai laki-laki. Amin. Bukan mempelai laki-laki yang menurunkan standarnya ke mempelai wanita, tapi kita yang harus menyamakan standar dengan Kristus. Karena Tuhan hanya mau berjalan bersama orang yang seperti Dia. Amin. Dan ketika mempelai wanita siap, maka dikatakan hari perkawinan anak domba telah tiba. Karena pengantinnya sudah sama seperti pengantin pria, sama seperti Kristus. Beda dengan perkawinan yang biasa. Betul? Ya. Maka itu saudaraku, pentingnya Tuhan akan mempersiapkan sedemikian rupa saudara dan saya untuk memiliki standar seperti Dia. Amin. Saya selalu bilang ini akhir zaman. Tuhan akan buat sedemikian rupa untuk mengadili, membakar kita, betul nggak? Ya, membersihkan, mengekspos, itu terus kan firman-Nya kan? Kenapa? Karena Tuhan ingin saudara siap jadi mempelainya Dia. Amin. Karena harus mempelainya siap dulu, baru Dia jemput. Ya, jadi itu poin-poinnya, saudara ya. Yang pertama kita adalah mempelai wanita. Yang kedua Tuhan punya keinginan, kriteria, ciri-ciri yang diinginkan bagi mempelai wanitanya. Dia tidak mau kawin, menikah dengan orang yang tidak sama seperti dia. Ada standarnya, amin. Kenapa? Karena itulah makanya kalau mempelainya belum siap, dia tidak akan ada hari perkawinan anak domba. Dia tunggu sampai kita siap. Amin. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih? Banyak saudara, kalau dikhotbahkan bisa 3 hari. Tapi hari ini saya kuplik sedikit-sedikit sesuai dengan tema dari Bandung Pusat ya. Apa sih sebenarnya kriteria-kriteria yang diinginkan Tuhan untuk mempelai wanita? Apa yang diinginkan Kristus untuk mempelai wanita? Yang pertama, saudara ya, kriteria yang diinginkan adalah Dia ingin mempelai wanitanya, saudara dan saya selalu jatuh cinta kepadanya. Wah, dahsyat itu ya. Kadang-kadang jatuh cinta atau selalu, saudara? Selalu. Selalu jatuh cinta kepadanya. Gak gampang itu, betul gak saudara? Suami istri aja ada pasang surut untuk jatuh cinta, betul gak? Iya kan? Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ada uang, ada kopi. Tidak ada uang, ngopi sendiri. Makanya saudaraku, jangan kira menjadi mempelai Kristus itu mudah. Betul nggak saudara? Saudara harus pertahankan hati yang selalu jatuh cinta sama Dia. Pong kita jatuh cinta sama suami istri aja susah, harus dipupuk. Apalagi sama Tuhan, betul nggak? Yang tidak kelihatan. Ya, sebelum melahirkan langsing, cinta setengah mati. Setelah melahirkan langsung, oh ada yang lebih langsing. Kita nggak bisa pungkiri saudaraku, semua kita tidak bisa menjaga cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai terus konsisten. Betul nggak saudara? Padahal Tuhan ingin syarat kita untuk menjadi mempelainya itu selalu konsisten mencintai Dia. Selalu jatuh cinta. Maka itu harus diusahakan. Saya bilang kepada suami istri yang jadi anak-anak rohani saya, kalian tuh honeymoon kayak gak perlu jauh-jauh ke Bali. Makan bakso aja berdua. Karena cinta itu harus dipupuk. Kalau kau gak pupuk cinta, gak yakin saya 2 bulan cintamu masih sama kadarnya dengan istrimu, betul. Kalau anaknya banyak, titipkan anaknya ke Mbak Minten, gak apa-apa lah. Kenapa saudara? Tuhan aja punya standar itu saudara ya. Tuh, kita harus pupuk itu cinta.
kepada suami istri, kepada orang yang kita cintai. Apalagi Tuhan. Tuhan bilang, aku menginginkan, dia katakan. Dia bilang begini, aku menginginkan orang yang menginginkan aku. Katanya. Ngerti ya? Tuhan itu bilang kriterianya, aku hanya menginginkan orang yang menginginkan aku. Aku gak mau orang yang meremehkan aku dan menolak kasihku. Aku gak mau mempelai yang seperti itu. Tapi aku ingin setiap hari mempelaiku selalu menginginkan aku. Aku ingin orang yang menginginkan aku. Kita lihat Amsal 8 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengasihi dan ini konteksnya berbeda. Kalau gitu Tuhan hanya mengasihi, kalau enggak dia tanpa syarat. Saudara, ini konteks mempelai ya. Jangan disamakan seperti itu. Jadi Tuhan bilang dia hanya menginginkan orang yang menginginkan dia. Saudara, sekarang aja masuk di akal kan? Misalnya Pak Teguh sama Tari nih suami istri. Tari terus meremehkan Pak Teguh, menolak kasihnya. Ya bagaimana Pak Teguh? Ya kan dia akan patah hati kan? Ngapain saya mencintai orang yang seperti ini? Ya saya akan mencintai orang yang mencintai saya dong. Betul nggak? Saya akan menginginkan orang yang menginginkan saya. Itu artinya bahwa Tuhan ingin kita konsisten menginginkan dia. Betul nggak? Kita konsisten jatuh cinta terus kepada dia. Saudara, itulah PR kita terbesar. Karena kita seringkali tidak bisa menjaga kasih kita kepada Tuhan. Terus membara, betul nggak? Terus terbakar. Ada masalah sedikit kita padam nggak saat teduh. Doa nggak dijawab, bukan ngancem Tuhan. Saya kalau nggak dijawab Tuhan, aku nggak mau ke gereja. Kata Tuhan, apa urusannya? Kalau nggak dijawab Tuhan, saya mau begini, saya mau begini. Terserah kata Tuhan. Aku hanya ingin orang yang menginginkan aku, betul nggak? Ya. Nah, saudara, inilah yang jadi problem kita. Saudara. Makanya kita belum siap-siap. Belum Tuhan jemput kita. Karena kita masih problem, kita nggak bisa konsisten mencintai dia. Kita tidak sedang jatuh cinta terus kepada dia. Jatuh cinta kita masih Senin Kemis. Tergantung situasi, betul nggak? Tergantung keadaan. Padahal cinta dia kepada kita tidak pernah tergantung keadaan, betul? Kan kita yang harus menyesuaikan kepada mempelai laki. Bukan dia yang menyesuaikan kita. Ini yang harus jadi PR buat kita, saudara. Bagaimana caranya supaya saya berkobar-kobar mencintai dia. Dia yang paling utama. Dia yang aku pikirkan. Aku terus terkonek dengan dia. Dia segalanya bagiku. Tidak ada berhala yang lain. Dia satu-satunya. Saudara, kalau kita bilang seperti itu, aku akan menginginkan dia. Betul nggak? Luar biasa, saudara ya. Saudara, perkawinan itu saudara. Misalnya suami istri nih. Aku bersedia gini gitu. Si siapa? Bu Rita bilang, Yus nanti kalau kamu menikah saya gak akan menikah. Dia bilang begitu. Kalau katanya. Nanti kalau janji di depan altar kamu koreksi. Kan ada dalam suka, duka, dalam sakit. Gak pernah Tuhan kasih sakit penyakit, betul gak saudara? Kadang kita janji kayak gitu ya. Dalam keadaan menderita, ngapain gitu kan? Dalam keadaan sakit, penyakit, harus diubah. Iya ya Kak ya, kan gak pernah ada di catatan Tuhan kita sakit, kita menderita. Kenapa kita janji di hadapan Tuhan seperti itu? Ya harus dikasih tahu Kak, yang mau menikah, nah Mel nih mau menikah nih. Amin, saudara. Ya, Tuhan ingin kita ini berkobar-kobar terus sama dia. Cinta terus sama dia. Gak bisa saudara, kecuali kita yang usahakan. Suami gak bisa cinta terus sama istri supaya terus cinta terus membakar. Sudah harus diusahakan, betul gak? Pagi-pagi ngomong I love you. Ya, ulang tahun dikasih bunga walaupun 1 gitu ya. Ya belum ngasih bunga bank ya bunga dulu lah 1. Iya kan?
Itu berarti apa? Ada usaha, betul nggak? Nah kalau kita diem aja, biarin aja, terserah dia. Saudara, cinta kita akan semakin habis. Sama dengan Tuhan. Kita harus usahakan. Bangun pagi-pagi, Tuhan, I love you Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Mencintai Engkau Tuhan. Aku berkobar-kobar. Karena dia katakan, kalau orang itu tekun mencari aku, dia akan mendapatkan aku. Kata. Kalau dia menginginkan aku juga menginginkan dia, kata Tuhan. Gak mungkin saudara kalau kita datang sama Tuhan haus lapar, Tuhan gak menemui kita, gak mungkin. Karena itu kriteria Tuhan atas mempelai kita mempelai wanita, maka tidak mau harus kita betul-betul concern di situ, amin. Kita bisa tanya pada hati kita, saya sedang jatuh cinta sama Tuhan atau saya sedang tidak jatuh cinta? Setiap hari harus kita ukur, bukan tekanan darah saja yang diukur. Ya, tapi kita harus ukur kecintaan kita kepada Tuhan. Karena itulah syarat mempelai wanita. Dia bukan pernah jatuh cinta. Dulu sih waktu saya ngejar dia, waduh jatuh cintanya luar biasa. Kayak Lydia Kando lah. Dulu tuh saya juga gak ngerti. Segala macam saya usahakan. Saya gak punya uang pun saya usahakan. Rumahnya jauh pun saya usahakan. Tapi sekarang kok lama-lama kayak Lydia Kando ya. Banyak hal yang membuat kita tidak bisa cinta. Betul gak saudara? Tapi saudara, ukur kadar cinta kita kepada Tuhan setiap hari. Apakah cinta saya sama dengan yang kemarin? Karena itulah ukurannya Tuhan. Aku mau menginginkan dia kalau dia menginginkan aku. Dia tidak pernah mau diremehkan. Dia gak mau orang yang meremehkan dia dan menolak dia. Gak pernah mau dia. Tapi dia rindu orang-orang yang menginginkan dia. Saya ukur setiap pagi sebegitu bangun, I love you Tuhan. Bersyukur saya gak punya suami saya dia saudara. Ya, jadi I love you-nya sama siapa? Sama Tuhan. I love you Tuhan, terima kasih. Aku bangun pagi sehat kuat. Aku cinta kepadamu. Aku ukur saudara. Begitu saya udah mulai rada-rada ada banyak masalah problem, kok saya jadi gak terhubung ya. Saya akan diam di kamar saya berjam-jam. Sampai api Tuhan membakar cinta saya kembali. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah bisa hidup tanpa cintanya, betul? Ya, makanya Tuhan bilang jangan suam, jangan dingin, tapi panas. Banyak hal yang membuat kita tidak lagi jatuh cinta sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, pertahankan kadar cintamu. Amin. Bukan pernah jatuh cinta, tapi selalu jatuh cinta. Amin. Jadi yang pertama, dia ingin kita terus jatuh cinta. Selalu sedang jatuh cinta kepadanya. Sehingga beginilah, udahlah gak apa-apa. Aku gak disayang sama orang, terserah. Aku disakitin orang, terserah. Yang penting ada pribadi yang terus menginginkan saya, mencintai saya. Wah, kita gak problem dengan apa yang di luar kita. Karena kita selalu diinginkan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua saudara. Efesus 5 ayat 22. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ini antara hubungan jemaat. Ya, yang selanjutnya dikatakan, hai istri tunduk, karena suami adalah kepala istri kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Yang kedua, yang diinginkan Tuhan kepada mempelai wanitanya, yaitu mempelai yang selalu menyetujui dia. Tunduk itu berarti menyetujui. Dia gak mau, Tuhan tidak mau dia punya mempelai wanita yang punya pikiran sendiri, punya jalan sendiri, punya agenda sendiri, punya tujuan sendiri gitu ya. Saya percaya bahwa suami-suami tidak pernah ingin istrinya memiliki istri yang seperti itu, betul gak? Ya kan? Tuhan gak mau ya
Mempelainya memiliki pikiran sendiri, tujuan sendiri, visi sendiri, gagasan sendiri. Dia tidak tahu ada mempelai laki-laki yang sebagai kepala. Dia tidak pernah menyetujui kepalanya, tapi dia jalan sendiri. Saya yakin saudara, tidak ada satupun mempelai laki-laki yang ingin berjalan dengan mempelai wanita yang memiliki karakter seperti itu, betul? Ya, Bu, kita itu mau begini. Enggak, saya punya pemikiran sendiri. Kalau Bapak mau begitu, jalan saja sendiri. Kita jalan sendiri, itu bukan rumah tangga, saudaraku. Iya kan? Saya pengen anak saya begini. Kita punya anak begini. Yang satu, enggak, saya pengen ini. Ya sudah Pak, kalau kamu begitu, kamu jalan sendiri. Aku jalan sendiri. Gak ada kesatuan. Itu bukan rumah tangga. Itu bukan pernikahan, betul nggak? Pernikahan adalah ketika kepala rumah tangga bilang A, B, C, D, E. Mempelai wanita, aku menyetujui. Aku tunduk. Kristus bilang bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Kristus hidup bukan dari kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa. Makanya dia ingin mempelai wanita juga tidak hidup dengan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Tuhan. Ya, itu standarnya saudara. Ya, makanya perlu tunduk. Tuhan ingin supaya mempelai wanita memiliki hati yang sama seperti dia. Kalau Tuhan bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapakku yang jadi. Kita sebagai mempelai wanita juga bilang, bukan jalanku, kehendakku, tapi kehendak Bapa, kehendak Kristus. Kehendak Kristus mempelaiku laki-laki yang jadi kepadaku. Dia mau kita seperti itu. Ya, dia ingin mempunyai mempelai wanita yang senang diajar, ya, menghormati dia, dan dia tidak malu dengan mempelainya. Kebayangkan kalau kita punya istri yang nggak menghormati kita dan malu dengan kita. Ketika kita berjalan berdua, itu suamimu, bukan, suamiku belakangnya yang ganteng itu loh suamiku. Kalau yang itu bukan. Gak mau saudaraku tuh. Ya betul gak saudara? Gak menghormati. Yang ganteng belakangnya itu suamiku. Tapi di rumah suaminya. Banyak saudaraku. Istri-istri yang tidak menghormati dan malu. Ya, apalagi saudaraku laki-lakinya tidak sesuai dengan harapannya. Dia akan bilang, bukan dia. Saudara, Tuhan tidak mau. Dia selalu rindu kita bangga dengan dia. Menghormati dia, tidak malu dengan dia. Ya, kita tetap percaya mungkin kita di kalangan mayoritas, kita minoritas, tapi kita tetap tidak malu dengan dia. Ya, kita tetap bangga kepada dia. Ya, kita senang diajar. Itu ciri yang kedua. Kita selalu menyetujui apa yang dia katakan, karena bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu ciri kedua. Itulah standar dia. Bukan kita, bukan dia yang menyesuaikan kita yang menyesuaikan kepada dia. Amin. Yang ketiga, udah 10-17 ribu ya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa saudara? Selalu jatuh cinta. Yang kedua selalu menyetujui ya, tunduk ya. Yang ketiga, intim. Bicara intim itu bicara tentang hubungan, ya, bicara tentang memiliki hubungan, tingkat komunikasi yang sama dengan dia. Ya, intim itu bicara tentang tingkat komunikasi yang sama dengan Tuhan. Ya, karena sejatinya pernikahan itu adalah komunikasi, betul nggak? Makanya saya percaya kenapa ada syarat orang yang menikah harus umur sekian. Gak mungkin saudaraku saya umur 50 kawin dengan anak SD. Gak mungkin. Karena tingkat komunikasinya gak sama. Karena pernikahan itu bicara komunikasi. Tingkat komunikasi. Semakin tingkat komunikasi kita baik, maka pernikahan itu akan langgeng. Betul gak? Kita bilang,
Aduh, suami saya kok nggak ngerti-ngerti ya. Padahal harga cabai mahal, harga beras mahal. Dia nggak ngerti-ngerti. Saya harus pakai bahasa apa ya? Benar nggak saudara? Padahal pernikahan itu adalah komunikasi. Dan komunikasi itu hanya bisa dilakukan kalau kita intim. Ya, kita lihat firman-Nya di Yeremia 9 ayat 24. Loh, Yeremia 9:24 itu salah ya berarti saya ya. Waduh, salah saya ya. Tetapi ada kata-kata yang seperti ini ya, mungkin di saya ya. Sorry, saya salah kutip ini saya. Ini waktu nggak pakai kacamata kayaknya saya ini. Jadi salah tulis, nggak ada ya saya 9:24 ya. Oke, jadi ada firman Tuhan yang bicara begini bahwa hendaklah engkau memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan ingin kita mengalami tingkat komunikasi yang sama. Kalau kita komunikasinya nggak sama, seringkali nggak nyambung, perselisihan sering terjadi, cekcok sering terjadi, betul nggak? Makanya butuh kedewasaan yang memiliki komunikasi yang sama. Makanya Tuhan ingin kita memiliki komunikasi yang sama, sehingga kalau Tuhan ngomong A, kita nyambung. Oh iya Tuhan, saya mengerti, saya memahami Engkau, saya mengenal Engkau. Seringkali terjadi perceraian di antara suami istri adalah ketika istri atau suami tidak sefaham, tidak mengenal, komunikasinya nggak sama. Karena pernikahan adalah bicara tentang komunikasi, ya. Ini itu makanya seringkali mislek Tuhan, ya. Apapun yang dipikirkan, loh kok jadi begini ya, loh. Itu makanya harus dibangun. Bagaimana caranya membangun komunikasi dengan mempelai kita, dengan Kristus? Tidak ada lain kecuali kita bersekutu intim dengan dia, mengenal dia. Semakin mengenal dia, saudaraku, kita semakin bisa berkomunikasi dengan dia. Betul nggak? Gini saudara, kalau Pak Reno senangnya main bola, terus saya ngomong sama Pak Reno, tahu nggak ternyata cumi-cumi itu Pak Reno, kalau dikasih kecap apa enak, dia pikir nggak peduli mau cumi-cumi mau apa, nggak suka aku. Gak suka saya ngomong kayak gitu, betul gak? Karena aku gak kenal dia, betul gak? Gak memahami Pak Reno. Saya gak punya tingkat komunikasi yang sama dengan dia. Karena dia kesukaannya beda dengan apa yang saya omongkan, betul gak? Makanya seringkali tidak cocok. Seringkali pada waktu suami ingin A memahami si B, si istri C. Jadi tidak memahami akhirnya perselisihan. Tapi kalau saya mengenal Pak Reno, oh dia senangnya main bola, saya akan ngobrol tentang bola, oh dia semangat. Betul nggak saudara? Betul, kenapa saya mengenal dia, saya memahami dia. Tapi kalau saya ngomong ke Mbak Minton, saya ngomong bola, emang gue pikirin. Mau Manchester kayak mau apa, Liverpool, apa itu pul-pul saya nggak ngerti. Kenapa? Karena komunikasinya udah nggak sama. Kenapa kita seringkali nggak nyambung sama Tuhan? Sehingga kita nggak pernah mengerti maksud Tuhan. Karena komunikasi kita nggak sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak intim dengan dia. Nggak bersekutu dengan dia. Nggak mengenal dia. Makanya Tuhan ingin mempelai wanitanya memiliki tingkat komunikasi yang sama. Sehingga kalau Tuhan bilang, aku ini ingin begini. Oh ya Tuhan, aku tahu maksudmu. Orang yang berhasil dalam hidupnya, itu orang yang mengerti maksud Tuhan. Betul nggak saudara? Ya kan? Dia bisa tangkap gitu. Oh saya harus begini, oh saya harus begini. Apa yang menjadi kehendaknya, kita bisa tangkap. Dan itu terjadi dan berhasil. Amin. Maka itu saudaraku suami istri, saya bilang jangan sampai pang diem-diem ya. Pernikahan itu adalah komunikasi ya. Ya nggak apa-apa, istri bawel-bawel dikit nggak apa-apa saudara. Karena memang seorang istri harus mengeluarkan berapa kata, ribuan kata. Ya, kadang kita nggak bisa memahami, yang satu nggak bisa memahami. Satu suami udah capek kerja, dia baca koran,
Si istri dari pagi cuman temennya kucing. Dia belum menyampaikan kata-kata. Padahal satu hari tugasnya harus menyampaikan 6.000 kata atau berapa gitu. Jadi begitu suaminya datang, waduh sasaran ini. Suami capek baca kon. Pak, tadi itu kan saya beli ikan asin di warung. Gini. Aduh, kata si suaminya. Langsung ke kamar. Papa ini gak mengerti saya, nangis cerai saja. Ya kan? Kalau kita gak mengenal istri kita, saudara. Kita gak pernah bisa memahami. Hanya intim dengan dia. Tapi kalau kau mengerti, dia ngoceh cuman, oh ya, oh gitu. Aman kan saudara? Yang penting direspon. Walaupun pikirannya gak gitu, aku kan belikan, oh gitu. Oh ya, gak enak kan begitu? Oh, istrinya merasa dipahami. Ya kan saudara? Karena bicara pernikahan itu bicara komunikasi. Dan bicara mempelai itu tingkat komunikasi. Ya, yang terakhir. Udah setengah 12. Ya, Efesus 5 ayat 26 dan 27. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan buat saudara. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ya, jemaat di hadapan dirinya itu artinya mempelai wanita Kristus. Ya, jemaat mempelai wanita dengan apa katanya cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat mempelai wanitanya kudus dan tidak bercela. Jadi apa yang diinginkan oleh Kristus sebagai mempelai laki-laki, dia tidak ingin mempelai wanitanya cacat dan punya kerut. Ya, dia ingin mempelai wanitanya kudus dan tidak bercela. Ya, jadi saudara makanya itu Tuhan ingin mengambil setiap cacat kita, setiap kerut kita, betul nggak? Apa yang tidak akurat dalam hidup kita, Tuhan akan bongkar, Tuhan akan expose. Karena Dia yang ingin mempelai wanita itu tidak bercacat, tidak berkerut. Saudara, Dia ingin menaikkan hidup saudara bukan hanya menjadi orang benar, tapi menjadi orang kudus. Bicara orang benar, saudara mungkin melakukan apa yang benar. Misalnya ibadah benar, menginjili benar, berdoa benar, saat teduh benar. Orang melihat apa yang dilakukan benar. Tapi bukan cukup itu saja. Tuhan ingin mempelainya bukan hanya melakukan yang benar, tapi kudus. Kudus bicara pikiran, kudus bicara keinginan, kudus bicara motivasi. Jadi dia ingin naikkan levelnya, bukan mempelai wanita yang hanya hidup benar, tapi dia menaikkan level menjadi hidup yang kudus. Sehingga ketika kita melakukan, dipastikan pikiran kita benar, keinginan kita benar, motivasi kita benar. Itulah yang diinginkan sebagai mempelai wanita. Karena banyak orang melakukan yang benar, tapi pikirannya tidak benar. Sama seperti bangsa Israel. Dia juga melakukan apa yang benar, sampaikan korban A, korban B, ya, korban korban apa, tapi dia juga masih menyembah berhala. Ya, Tuhan nggak mau. Tuhan ingin mempelai wanitanya kudus. Jadi pikirannya kudus, keinginannya kudus, motivasinya kudus. Ya, tidak ada satupun untuk memegahkan diri, semuanya untuk Tuhan. Pikirannya kudus, keinginannya kudus, motivasi kudus, itulah yang diinginkan oleh mempelai. Dia nggak mau kita ada cacat, tidak ada kerut. Dia ingin kita cemerlang. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, 4 hal itu Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama, kita sedang disesuaikan dengan keinginan Kristus. Amin. Dengan mempelai laki-laki. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin. Dan kenapa saudaraku, ketika kita menikah, perkawinan anak domba itu terjadi. Wih, dahsyat, luar biasa. Saudara, kalau Bu Asni menikah dengan Pak Harap, sebelum Bu Asni menikah, dia tidak boleh mengambil nama Harap dalam namanya. Betul nggak? Kalau masih pacaran, jangan harap saudaraku nanti dimarahin sama orang Batak.
saya harap, nggak boleh harus menikah. Betul nggak? Kalau masih pacaran nggak boleh. Tapi begitu menikah saudaraku, saudara berhak mengambil nama suamimu untuk menjadi namamu. Begitu juga kita. Ketika kita siap saudara, Tuhan menyambut kita. Kita nikah dengan mempelai laki-laki. Nama Tuhan yang penuh kuasa. Raja segala raja. Penguasa langit disematkan dalam hidup kita. Kita berhak memakai nama Dia. Amin. Karena kita mempelai wanita yang siap. Amin. Sehingga kita bisa pakai nama Tuhan. Suatu saat mungkin ada jenderal yang namanya Harahap. Kemudian Bu Asim punya masalah. Jenderal itu berkata, kamu marganya apa? Harahap. Oke, aku tolong. Kenapa? Karena Harahapnya dia bisa memberikan fasilitas. Demikian. Kalau kita siap jadi mempelai, kita menikah, nama Tuhan disematkan dengan nama Tuhan. Kita punya banyak fasilitas, saudara. Karena nama Tuhan itulah yang berkuasa. Amin. Kita bisa menggunakan nama Dia bersama-sama dengan hidup kita. Maka itu siapkanlah kita, ya, untuk terus jatuh cinta kepadanya, terus intim, ya, terus tunduk kepada Dia, dan terus berpikir, punya keinginan dan motivasi sama seperti Dia. Mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Engkau mengajar kami tentang bahwa kami adalah mempelai-Mu Tuhan. Mempelai wanita Kristus. Kami tidak sedang menurunkan standar. Kami tahu bahwa kami yang harus menyesuaikan standar dengan standar-Mu. Karena Engkau rindu berjalan bersama seperti orang yang seperti Engkau Tuhan. Engkau rindu berjalan dengan orang yang menginginkan Engkau. Maka itu Tuhan, kobarkan terus hati kami untuk mencintai Engkau. Tidak padam oleh apapun. Tapi kami terus berkobar-kobar seperti kasih yang mula-mula. Kami tidak jalan sendiri dengan gagasan kami sendiri, dengan visi kami sendiri. Tapi kami boleh terus menyetujui apa yang Engkau katakan, kami tunduk. Karena Kau berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Demikian kami juga memiliki karakter yang sama. Kami tidak mempertahankan hak kami, mempertahankan ide kami, gagasan kami semuanya sendiri. Tapi kami mengerti bahwa hidup kami harus menyelesaikan kehendak Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang kami lakukan Tuhan. Yang belum menjadi orang yang senang diajar, yang tidak meremehkan Engkau. Kami boleh intim supaya kami semakin paham dan mengenal Engkau. Sehingga kami memiliki tingkat komunikasi yang sama dengan Engkau. Sehingga kami mengerti maksud-Mu. Kami tidak menjadi orang-orang yang tidak mengerti maksud-Mu. Sehingga hidup kami betul-betul mengalami keberhasilan dan kemenangan. Kami ingin sekali Tuhan terus dikuduskan. Tidak ada cacat, tidak ada kerut. Kami cemerlang di hadapan Engkau. Karena kami mempelai-Mu Tuhan. Kau rindu memiliki standar seperti Engkau. Dan Engkau menunggu sampai kami siap, dan Engkau merindukan mengupgrade hidup kami, memproses hidup kami sampai kami siap menjadi mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka diri, kami mau dikoreksi, kami mau diajar, kami mau dibongkar Tuhan. Kalau kami sudah mulai kendor mencintai Tuhan, tolong ajar kami. Kalau kami mulai tidak tunduk, kami mulai berjalan sendiri, kami mulai tidak lagi bersekutu dengan Engkau, mulai ajar kami. Karena kami ingin mempelai wanita yang siap, dan kami boleh disematkan nama-Mu Tuhan ketika kami menikah dengan Engkau. Mari saudaraku terus sembah Dia. Sadarilah bahwa Engkaulah mempelai wanita Kristus. Tuhan tidak ingin ada cacat kerut dalam hidupmu, tapi Tuhan ingin Engkau cemerlang dan tidak bercela. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku,
bersemi. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, Engkau terindah. Puji mempelaimu, saudaraku. Katakan dengan lubuk hati yang paling dalam, puji Dia. Dia senang sekali, kita bangga dengan Dia. Oh Yesusku, yes, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan, kasih-Mu selalu bersemi dalam hatiku Tuhan. Aku terus jatuh cinta. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, dengan bangga untuk mempelai kita. Engkau terindah, termegah. Amin. Dalam hidup kami hanya Engkau mulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Puji Dia, Engkau terindah. Katakan dengan sepenuh hati, tidak ada yang lain. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Indah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Yes. Terima kasih Tuhan. Itulah bukti kebanggaan kami kepadamu. Tidak ada yang lebih indah daripada Engkau. Engkau terindah, Engkau termegah, Engkau termulia, Engkau termanis dalam hidup kami. Mari terus Tuhan, kobarkan kami untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Kami tidak menjadi dingin dan suam-suam, tapi hari demi hari kami selalu panas Tuhan, membara, berkobar-kobar dengan hati yang mencintai Engkau, konsisten mencintai Engkau. Karena kami mau mempersiapkan diri menjadi mempelai-Mu Tuhan. Tiba waktunya
hari perkawinan anak domba, kami boleh disematkan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus bawa hati kami intim dengan Engkau, mengasihi Engkau, bersekutu dengan Engkau. Hari demi hari kami boleh mengalami progres dalam komunikasi kami dengan Engkau. Sehingga kami tidak salah faham dengan Engkau. Kami tidak salah mengenal Engkau. Tapi kami terus progres serupa dengan Engkau. Faham akan Engkau. Komunikasi kami menjadi sama. Dan kami menjadi dewasa sama seperti Engkau. Karena Engkau ingin berjalan bersama orang yang seperti Engkau. Karena Engkau rindu menginginkan orang yang menginginkan Engkau. Kami tidak menolak Engkau, kami tidak meremehkan Engkau. Tapi kami terus datang kepadamu, bersekutu, menyetujui apa yang Engkau firmankan, bahkan Kau katakan kepada kami. Menjadi orang yang senang diajar, yang mau menghormati nama-Mu, dan tidak malu akan Engkau. Tapi selalu bangga, karena kami mempelai wanita yang bangga kepada mempelai pria yang begitu luar biasa, terindah, termegah, termulia, termanis buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan, Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Percayalah bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk perkawinan anak domba. Dan Roh Kudus yang menolong engkau untuk mengerti, memahami apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan. Roh Kudus yang membantu engkau, memampukan engkau memiliki progres demi progres dalam cintamu kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kekudusanmu, kebersamaanmu dengan Tuhan. Kau akan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, mengalami akselerasi, percepatan dalam seluruh aspek hidup. Dan kau menjadi mempelai yang tidak ada cacat, tidak ada kerut, tapi cemerlang dan tidak bercela, kudus dan tidak bercela. Itu yang terjadi. Dan Roh Kudus yang manis, yang lembut itu, yang memampukan engkau, yang menolong engkau hari demi hari mengalami progres demi progres untuk dipersiapkan Allah menjadi mempelai wanita Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan Tuhan. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu. Langit selalu terbuka bagimu, itu yang menjadi bagianmu. Dan penyertaan dan terang Kristus serta Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara jemaat dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.